Virus SARS-CoV-2 masuk dalam rumpun keluarga corona dapat memicu badai sitokin pada paru-paru pasien yang terinfeksi virus tersebut dan bisa menyebabkan kematian pada pasien COVID-19 bila tak segera ditangani secara intensif. Saat SARS-CoV-2 memasuki tubuh, sel-sel darah putih akan merespon dengan memproduksi sitokin. Namun, reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh dalam waktu cepat, justru sel imun akan menyerang jaringan dan sel tubuh yang sehat hingga terjadi peradangan. Kondisi inilah yang disebut sebagai badai sitokin atau cytokine storm. Akibat peradangan itu, kerap kali membuat organ-organ di dalam tubuh menjadi rusak atau gagal berfungsi. Dan jika dibiarkan tanpa penanganan, badai sitokin dapat menyebabkan kegagalan fungsi organ hingga kematian. Badai sitokin bagaimanapun juga tak bisa dipandang sebelah mata dan menjadi salah satu yang patut dicermati bagi pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan negatif karena dampak keparahannya lebih dahsyat dari long COVID. Ketat menerapkan protokol kesehatan dan pola gaya hidup sehat saja masih bisa terjangkit badai sitokin. Lantas apa jadinya dengan individu yang abai prokes, malas berolahraga dan tidak menerapkan pola gaya hidup sehat? Tim Liputan Berita 1. Ya, badai sitokin, sebuah istilah yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di publik karena dampaknya bisa sangat mematikan bagi para penyintas COVID. Nah, bila tak mendapat penanganan yang serius dan intensif, bagaimana ciri-ciri badai sitokin ini dan apakah sudah ada obat yang bisa mengatasi sel imun tubuh yang berlebih tersebut? Apakah penderita dengan riwayat penyakit dalam akut berpotensi besar pula terserang badai sitokin? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung bersama Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, ada Dr. Agus Dwi Susanto. Dokter, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Ini baru-baru ini dalam 1 minggu terakhir menjadi sebuah perbincangan yang sangat viral karena ternyata diderita oleh salah satu public figure yaitu Deddy Corbuzier. Ada lagi istilah baru badai sitokin. Dok, bagaimana seorang yang sudah sangat sehat, rajin olahraga, vitaminnya bagus, akhirnya bisa kena badai sitokin ini? Boleh dijelaskan, Dok? Mutasinya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Poppy. Suara saya kedengeran? Ya, dengar Dok. Silakan. Ya. Jadi istilah badai sitokin atau cytokine storm sebenarnya bukan suatu istilah yang baru ya, karena dari tahun lalu ketika pertama kali kasus COVID-19 masuk ke Indonesia, badai sitokin ini pun sudah ada. Karena angka kematian COVID kita tahu di Indonesia itu kisarannya sekitar 2,6 sampai 3% dari seluruh populasi yang terkena. Dan hampir sebagian besar yang meninggal itu adalah karena proses badai sitokin. Hanya saja mungkin masyarakat harus lebih perhatian karena memang proses perjalanan penyakit dari COVID apabila seseorang terkena COVID itu tahapannya ada 3. Ya, yang harus dipahami tahapannya ada 3. Yang tahap pertama adalah fase replikasi virus. Pada fase ini maka virus SARS-CoV-2 atau virus COVID biasanya akan berkembang biak secara pesat. Ya. Dan pada fase ini akan timbul gejala yang umum yang seperti orang sakit flu ya, flu-like syndrome ya, seperti sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk ya, kemudian demam ya, kemudian kadang-kadang lemah, letih, lesu, kadang ada anosmia ya, kemudian hilang rasa atau juga diare, gejala di luar parunya itu akan muncul. Nah, fase kedua, apabila pada fase replikasi ini tidak bisa diatasi penanganannya secara medis, maka perjalanan penyakit akan masuk fase yang kedua, yang disebut sebagai fase pulmoneri. Yaitu fase virus sudah masuk dan merusak jaringan paru, dan pada fase ini akan ditandai dengan gambaran rongsen terdapatnya kabut, ya kalau orang awam bilang kabut, yang dalam bahasa medis kita sebut sebagai pneumonia. Tetapi pada fase awal ini, proses pelepasan sitokin ini belum berlebihan. Sehingga kita sering menyebut sebagai derajat COVID sedang menuju berat. Nah, kalau ini berlanjut tidak bisa diatasi, maka akan masuk fase yang ketiga yang disebut sebagai fase hiperinflamasi. Pada fase ini, sel-sel tubuh kekebalan kita akan melepaskan sitokin yang berlebihan karena melawan virus-virus SARS-CoV yang cukup banyak. Nah, akibat sitokin yang berlebihan inilah akhirnya sitokin itu juga kan merusak jaringan-jaringan paru, kemudian masuk ke pembuluh darah, merusak jaringan pembuluh darah, membuat kerusakan pada sistem pembekuan darah, bahkan merusak organ-organ lain.
yang saat inilah fase itu dikenal sebagai badai sitokin atau sitokin storm. Jadi ini bukan sesuatu yang baru ya, karena memang ini dari awal COVID perjalanannya seperti ini. Apakah pasien itu pasien yang sudah punya komorbid? Apakah pasien itu pasien yang sebelumnya sehat? Perjalanan penyakit virus COVID akan seperti ini. Prosesnya seperti itu, Mbak. Secara singkat, nanti kita akan bicara lebih lanjut sesuai dengan diskusi kita ya. Dok, yang agak kan kalau ini memang bukan sesuatu yang baru dalam perjalanan mutasi COVID, Dok. Kenapa baru terungkap sekarang? Kenapa tidak dari awal-awal? Kan kita tahu bahwa misalnya ada mutasi ke varian Delta, kemudian ada mutasi juga Lambda. Nah, kenapa ketika ini dialami oleh seorang public figure baru ini terungkap ke media? Kalau masyarakat membaca berita-berita di website ya, di berita-berita online, termasuk saya juga udah sering bicara dari tahun lalu. Tadi sitokin itu sudah ada beritanya banyak ya, dari tahun lalu. Coba saja di searching, itu sudah ada. Hanya saja mungkin karena sekarang mengenai public figure, maka ini menjadi lebih besar yang dibahas ya, karena itu menjadi. Tapi ini sangat harus diperhatikan karena memang dari kalangan medis sendiri, masalah badai sitokin adalah masalah yang paling sulit diatasi ketika seseorang sudah terkena COVID. Ya. Dan sebagai masyarakat tahu, apakah semua orang yang terkena COVID pasti terkena badai sitokin? Tidak. Ya. Dari data yang ada, hampir 81% seseorang yang kena COVID itu masih pada fase replikasi virus. Dan kemudian dia sembuh, yaitu fase derajat OTG atau derajat ringan. Kemudian sekitar 14% itu berada pada fase sedang berat ya, ketika fase-fase sudah kena paru tapi belum ada proses sitokin yang berlebihan. Itu sekitar 14%. Dan hanya sekitar 5% orang yang terkena COVID akan memasuki fase badai sitokin. Nah, dari 5% itu sekitar 2-3% nanti tidak bisa tertolong, itu biasanya meninggal ya. Dan ini yang mesti dipahami. Jadi upaya yang terpenting adalah deteksi dini dan pengenalan dini dari COVID itu sendiri. Karena kalau kita bisa atasi di fase replikasi, maka dia nggak akan jatuh ke fase yang lebih lanjut termasuk ke badai sitokin. Maka sebagian besar, 81%, maka COVID itu masih bisa diatasi di fase replikasi kalau pengobatannya betul dan sesuai dengan pedoman yang ada. Baik, demikian, Mbak. Dok, bagaimana cara mendeteksinya secara dini? Tadi kalau kita dengar pembicaraan podcast dari public figure tersebut, begitu ya, kita mendengar bahwa gejalanya itu up and down gitu. Pernah ada ada demam, kemudian turun, kemudian fasenya mereda, kemudian demam yang sangat tinggi lagi. Nah, sementara saat ini kan masyarakat tuh mendeteksi COVID itu kalau nggak lewat antigen hanya PCR. Mereka lupa dengan misalnya kalau misalnya ada pemeriksaan lanjutan kan itu harus disarankan oleh dokter. Bagaimana caranya kita mendeteksi itu secara dini, Dok? Satu, yang penting pertama adalah ketika seseorang terkena COVID, maka penentuan derajat, apakah saya OTG, saya ringan, saya sedang, saya berat, itu tidak boleh ditentukan oleh pasien sendiri. Ini adalah kesalahan fatal pertama oleh masyarakat kita. Ketika dia di swab PCR positif, dia langsung ringan, nggak ada gejalanya. It's wrong way, ini salah. Jadi semua harus ditentukan oleh tenaga medis untuk menentukan saya masuk derajat mana. Ya, ketika derajat seseorang dikatakan ringan, maka dokter itu akan melakukan evaluasi lebih lanjut. Ada pemeriksaan penunjang harus diikuti, ya. Misalnya dengan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan D-dimer, pemeriksaan CRP, atau pemeriksaan ferritin, dan disertai dengan pemeriksaan radiologis atau rongsen torak atau CT scan torak. Perlu diketahui oleh masyarakat ya, hasil data riset Perhimpunan Dokter Paru Indonesia di salah satu rumah sakit di Jakarta, 10% pasien COVID yang tidak ada gejala itu hasil radiologis atau CT scan-nya ada pneumonia. Bayangkan kalau 10% ini dia OTG dan merasa dirinya di rumah saja. Maka yang terjadi dalam waktu 1 minggu, dia langsung masuk fase badai sitokin karena diobati dengan cara yang salah. Dianggap sebagai pasien OTG. Kita bisa bayangkan, maka kesalahan pertama masyarakat adalah menentukan derajat itu secara sendiri. Tidak boleh itu. Jadi menentukan derajat itu harus oleh tenaga medis. Nah yang kedua, pengobatan derajat sesuai dengan pedoman yang ada.
derajat ringan harus diberi terapi apa, derajat sedang diberikan terapi apa, derajat berat diberikan terapi apa. Kalau itu dilakukan, maka sebagian besar itu masih bisa diatasi. Meskipun kita ketahui mungkin sekitar 10-20%, tidak semuanya bisa dihambat dengan pengobatan-pengobatan yang ada. Tetapi paling tidak pedoman sudah menyatakan ini yang bisa dilakukan untuk menghambat proses perjalanan penyakit itu sendiri. Demikian, Mbak. Baik, Dok, soal badai sitokin ini, kalau kita lihat gitu ya, seorang Deddy Corbuzier gitu, dia orang yang sangat sehat, vitaminnya bagus, kemudian kita tahu bahwa dia rajin berolahraga, tapi dia masih bisa terkena badai sitokin. Nah, apa kriteria orang bisa kena badai sitokin ini, Dok? Walaupun dengan orang yang sangat sehat sekalipun. Ya, jadi kalau berdasarkan literatur dan juga berdasarkan pengalaman saya sebagai dokter yang merawat pasien, ada faktor resiko seseorang mengalami badai sitokin. Ya. Yang pertama adalah seorang yang memiliki komorbid, maka cenderung dia akan memiliki resiko terjalinnya badai sitokin yang lebih tinggi. Yang kedua adalah usia lanjut di atas 60 tahun, itu juga memiliki resiko terjadinya badai sitokin yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah orang-orang yang cenderung mengalami penyakit dasar sebelumnya, terutama pada penyakit paru ya, misalnya dia sudah pernah punya bekas TBC atau dia punya penyakit obstruksi lainnya, itu juga merupakan faktor risiko. Yang keempat adalah kebiasaan ya, kebiasaan yang menyebabkan terjadinya proses respon imun kita tidak bagus. Apa itu, Dok? Seperti minum-minuman alkohol ya. Minuman beralkohol, kemudian kebiasaan merokok, itu riset menunjukkan orang-orang dengan kebiasaan seperti ini memiliki resiko morbiditas penyakit yang lebih berat dan cenderung akan mengalami badai sitokin yang apabila dia mengalami COVID. Nah, apakah orang yang tidak memiliki faktor-faktor tersebut tidak mungkin terjadi badai sitokin? Jawabannya masih mungkin ya. Ada mungkin sekitar 10-20% orang yang masih sehat, usia produktif, olahragawan, ya, rajin ya, makan bergizi cukup, dia akan mengalami infeksi virus dan kemudian perjalanannya berlanjut menjadi badai sitokin. Itu masih mungkin. Data itu menunjukkan ada orang-orang seperti itu. Dan ini yang masih menjadi tanda tanya. Why? Itu tentu dalam dunia kedokteran tidak semuanya saat ini bisa dijawab. Ada faktor-faktor yang masih belum bisa diketahui. Kenapa pada orang yang tanpa faktor risiko dia bisa berkembang menjadi sitokin storm atau badai sitokin. Tapi ada beberapa hipotesis ya, itu yang nanti kita bisa jelaskan lagi. Ya, terima kasih. Baik, terakhir mungkin Dok, upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan, terutama dari deteksi dini sampai bagaimana caranya kita bisa menghindari badai sitokin ini? Silakan, Dok. Oke, terima kasih ya. Yang pertama tentu adalah mencegah tidak sakit. Jadi perjalanan untuk menjadi sakit itu dapat kita cegah. Kita tidak terinfeksi dengan menjalankan protokol kesehatan. Itu langkah yang paling pertama. Kalau kita tidak sakit COVID, maka kita tidak akan bisa masuk dalam fase badai sitokin. Langkah kedua adalah ikut program nasional vaksinasi COVID. Ya, vaksinlah COVID, karena vaksin itu juga bisa mencegah kalau kita kena COVID pun, seperti disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, hampir 90% itu juga tidak terlalu berat ya, kalaupun kena COVID ya. Nah yang ketiga, apabila sudah sakit bagaimana? Apabila sudah sakit, maka tentukanlah derajat sakit itu apakah saya ringan, sedang, berat oleh tenaga medis. Lakukan konsultasi itu baik secara online, sekarang zamannya online juga bisa, menjalani pelayanan COVID secara offline. Dari situ nanti dokter akan memberikan saran, perlu tidaknya pemeriksaan penunjang, laboratorium, ronsen untuk menentukan derajat lebih lanjut. Apabila ini yang keempat ya, apabila Anda sudah sakit dan sudah ditentukan derajat, maka konsumsilah obat yang diberikan oleh dokter. Tidak melakukan pengobatan sendiri. Ya, self medication dilarang pada masa pandemi ini. Self medication ini tidak bagus karena tidak tahu kita dosis yang tepat, pemantauannya bagaimana. Nah, itu mesti dilakukan. Apabila sudah dilakukan penentuan derajat, dikasih obat, ikuti petunjuk dokter. Apabila dilakukan isolasi di rumah, lakukan pemantauan beberapa gejala yang menunjukkan ke arah progresivitas. Misalnya, selama isolasi, tiap hari diukur suhunya.
apakah tinggi, apakah ada derajat sesak yang meningkat, apakah saturasinya cenderung turun. Parameter-parameter ini harus diukur di rumah. Kalau itu terjadi, tidak usah nunggu lama, langsung ke rumah sakit untuk bisa dilakukan perawatan lebih lanjut. Karena derajat itu bisa berubah dari penyakit COVID. Sebelumnya ringan, tahu-tahu bisa jadi berat dalam 5 hari, itu bisa terjadi. Dan yang terakhir tentunya, apabila sudah dirawat di rumah sakit, maka ikuti dari dokter obat-obatannya. Pada fase-fase derajat berat sampai kritis, ada obat-obat yang bisa diberikan untuk mengurangi badai sitokin. Nggak semuanya bisa dihilangkan ya, seperti obat dexamethasone, ya, kemudian anti-interleukin 6, anti-interleukin 1, kemudian baricitinib, ya, golongan monoklonal antibody untuk mengatasi badai sitokin. Stem cell itu adalah beberapa jenis obat-obat atau terapi yang bisa digunakan untuk mengatasi badai sitokin, meskipun tidak 100% tetapi bisa membantu. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Dr. Agus Dwi Susanto untuk informasi dan juga diskusinya sore ini bersama kami dalam COVID Today. Salam sehat selalu, dokter. Sama-sama, terima kasih.